Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sebuah postingan grup ada postingan kayak gini nih. Nah, di postingan tersebut itu menjelaskan kalau SMPS itu yang dihasilkan suaranya lebih, jadi karakternya itu atos, kayak bahasanya itu keras, nggak bisa selembut Bravo. Ya itu saya aja belum tahu sih apa benar atau enggaknya. Dan kalau lihat komentarnya, bah ini sih, ya di sini tuh yang masih buat perbandingan kan masih masih SMS topologi FVT Gacun. Ya notabene itu harusnya ya antara segitu-gitu aja. Sulit buat ampere gede ya. Tapi di komennya itu penggambarannya itu kayak SMS Gacun ini harusnya gede banget, bahkan di atas trafo konvensional. Tapi ya perlu diingat lagi, trafo konvensional kan ada beberapa tingkatan ya, dimulai dari 3, 5, 10, 15 ampere. Semakin tinggi ya dropnya semakin dikit. Tapi di komentar ini ya penggambaran trafo ya drop mini ya bisa sampai 10 volt penggambaran trafo, nggak peduli berapa ampere. Jadi yaudah trafo konvensional drop gitu sih di postingan ini. Ada juga sih yang jelasin kalau arus dari trafo dari SMS FVT Gacun ini itu harusnya kecil, cuma diregulasi jadi nggak drop. Jadi walaupun stabil arusnya dikit. Tapi aneh juga sih, soalnya setahu saya kalau arus nggak mencukupi maka ya drop, kalau arus cukup maka ya nggak drop. Udah itu aja sih. Kalau ini saya belum pernah sih, belum tahu kok bisa gitu, itu saya nggak tahu sih. Jadi video ini saya lebih mau mengcompare suaranya yang dihasilkan dari SMS plus trafo ini ya. Buat perbandingan saya pakai trafo 15 ampere yang kemungkinan ini dropnya bakal kecil ya, harusnya sih ya masih bisa drop, memang ya trafo sih. Versus SMS regulasi emang mungkin agak sulit sih memang. Ya regulasi kan memang ini ada rangkaian khusus yang mengharuskan harus stabil di segitu. Jadi kalau sampai drop maka si rangkaian opto itu bakal memompa MOSFET-nya biar dapat di voltas segitu dengan kemampuan yang udah ditentukan. Jadi kemungkinan memang si trafo ini bakal agak sulit. Tapi ini 15 ampere bro, gede loh ini, bed lagi. Ini belum yang merek Sai itu ya, wah gede banget sih. Untuk perbandingan nanti saya pakai voltas di trafonya 40 yang sekitar jadi DC nanti sekitar 112, pokoknya kurang lebih 112 volt DC. Dan SMP juga sudah saya set ya, ini sudah saya regulasi 112, tapi dapatnya ya 112, 13, 14, mungkin kurang lebih segitu. Jadi agak melar dikit tapi nggak apa-apa. Kalau 1 volt saya rasa nggak signifikan sih buat hasilnya. Nah ini nih saya pakai 15 ampere itu biar imbang ya. Di situ banyak yang mengatakan kalau trafo drop dan SMS Gacun no drop tuh yang membuat suara empuknya itu di dropnya. Banyak yang mengatakan gitu. Bahkan ada yang menyarankan kalau frekuensi SMPS-nya itu harus diturunin sampai semisal 35 kHz lah, dan gitu biar empuk lah atau gimana, biar drop lah, biar pokoknya intinya kalau mau empuk dropnya dibesarin. Jadi yang harusnya nggak drop, kalau mau empuk didropin gitu sih. Ya itu sih itu pokoknya entah sih. Jadi ya gitu aja, saya bingung sih itu buat anunya. Jadi langsung dibandingkan aja ntar suaranya buat apa
Buat amplifiernya sendiri saya pakai Blazer, dan nanti saya juga bakal pakai ACC tune control tab 11 gitu ya. Sekarang ini saya pakai ini. Jadi saya udah tanya di komentar tersebut itu kalau pakai ACC ya dengan settingannya sama, frekuensi yang sama. Kebetulan ini ada frekuensinya, itu di frekuensi yang sama, beda PSU. Kalau pakai ini lebih keras, tapi kalau trafo itu lebih empuk. Nah, di sini sih yang saya mau bandingkan. 5 minutes later. Ini sudah selesai saya instalasi, dan untuk pertama kalinya saya pakai ini, yang awalnya pakai tes SMS dulu ya. Amplifiernya ini buat voltasenya saya capit di sini dan di sini. Hangat sih ini. Ini kan tadi udah saya tes ya, dan saya baru tahu sih kalau TR drivernya Blazer itu bisa hangat. Biasanya kan kalau ada, kayaknya enggak sih. Mungkin baru kali ini sih saya tahu kalau TR gini bisa hangat ya. Terus buat tone controlnya sendiri ini sudah saya agak agak perkecil lagi untuk nilai resistor bagian subnya, jadi nggak seberat kemarin. Jadi ini diputer dengan frekuensi serendah mungkin, ini udah bisa lumayan kuat untuk suaranya. Jadi gini deh, saya hidupkan dulu ya tone controlnya dulu. Oke, baru bentar saya minuskan dulu. Saya minumkan dulu. Oke, hidupkan. Oke, terbaca 113 ya harusnya. Ya segitulah, naik turun. Saya play musiknya. Volume ini saya buka. Ini frekuensi paling rendah ya. Tapi ya gitu gerakannya daunnya. Karena ini paling rendah ya. Oke, itu kayak terkesan liar, tapi ya memang gitu karena memang ini frekuensinya rendah sih ya. Ini volumenya. Nih. Wait. Coba lihat voltasenya. Oke, jadi kira-kira kayak gitu ya. Terus untuk perbandingannya, jadi gini. Ntar saya rekamkan hadap ke situ. Untuk tegangannya ntar saya kasih tahu di kesimpulannya dropnya kalau SMPS sampai berapa dan kalau trafo sampai berapa. Terus ya ntar saya tulisi, jadi di pojok atas ya. Kalau nggak sini ya sini. Ntar saya ya terserah saya ngeditnya sih. Jadi kalau bisa saya plugkan jadi lagunya ya kalau bisa sepas mungkin lah. Terus nanti bandingkan, jadi kira-kira kalau SMS kayak gimana dan trafo kayak gimana gitu ya. Oke, sekarang saya set dulu. Ini nanti buat perekamannya full pakai headset ini ya. Jadi via pengambilan suara ntar pure dari sini, nggak ada dari mic HP biar nggak ngeprek ya. Jadi ntar saya juga nggak kenceng-kenceng karena ya kalau ngeprek kan nggak bisa dinilai ya. Jadi ya sewajarnya aja lah muternya ya.
I blink. Whoa, now don't say nothing. Whoa, just let time pass. Whoa. This is DJ Claudio Tirel featuring Rewo Studio Remix. Oke, masuk ke kesimpulan dan pendapat saya ya. Jadi kira-kira gimana sih perbandingannya antara kedua PSU ini? Oh iya, trafonya sendiri nih nggak saya taruh di sini karena meja saya bisa rusak bro kalau buat gitu. Itu berat banget loh. Kalau saya dengar secara live langsung ya, tanpa melihat dari rekaman, itu sangat susah banget dibandingkan, serius. Gainnya itu terkesan sama, padahal kalau di rekaman itu jelas banget yang SMPS lebih kencengan dikit. Itu karena itu karena voltasenya sendiri ini gak sama. Jadi yang SMPS ini dapat 112 113, yang di trafo itu hanya dapat 108 volt DC saja. Itu kenapa kok bisa gitu? Itu karena itu pas tegangan rendah ya. Jadi di tempat saya ini itu kalau siang itu dapat tegangan listrik hanya sekitar 216 saja, nggak pure 220 gitu loh. Cuma kalau malam itu bisa dapat 220. Jadi ya perlu dicatatkan lagi kalau itu sangat mempengaruhi juga. Kayaknya pengaruh soalnya. Kalau soal suara gimana? Di SMS ini untuk lagu pertama dan ketiga saya agak sulit banget. Ini sulit sih, saya nggak nemu malah celahnya ini perbedaannya. Cuma di lagu kedua kalau secara live ya, bagian mid bassnya itu bagian bass kayak gereng-gereng ngung terus sama pokoknya bass bukan gelar bass dep gitu. Memang di SMS ini agak lebih kuat, tapi gelarnya itu enggak sama, gelarnya itu sama, cuma bagian mid bassnya ini agak lebih kuat. Kayaknya sih gara-gara voltasenya yang enggak sama tadi ya, makanya ini agak lebih kencang. Dan apalagi mid bass itu termasuk nada yang sensitif, jadi kalau di tune control itu biasanya ditambah dikit aja itu udah sangat terasa gitu, ndak kayak bass yang low itu agak berat. Jadi untuk bass yang rendahnya itu bagian gelarnya itu saya nggak nemu perbandingan yang signi ya nggak nemu sih, serius ini saya nggak terlalu nemu sih. Cuma di HP saya ini terkesan si SMPS ini pada lagu kedua itu terkesan lebih atas, lebih dep gitu ya, nggak segeler si trafo. Itu karena kayaknya sih ya mix saya ini jadi suara headset ini ketulup, suaranya bagian gelarnya itu ketulup sama mid bassnya. Jadi kesannya memang gelarnya hilang, ya nggak hilang juga sih, cuma agak ketutup sama mid bassnya tadi. Karena ya voltasenya dari awal itu emang nggak sama, jadi beda gain. Kayaknya sih itu sih. Kalau masalah gear ini saya tes itu, ini nggak saya video ya, volumenya saya matiin, jadi cuma
volume subwoofernya doang, frekuensi paling rendah. Untuk gearnya sama, jadi nggak ada yang misal yang satu geng geng geng, yang satu ger, nggak, itu sama sih, nggak ada beda sih, ya sama-sama gear gitu loh. Ya kayaknya itu sih. Oh iya, untuk voltasenya sendiri memang si trafo ini ada sedikit drop. Pas saya tes itu, pas tesnya audio 123 itu maksimal trafo dropnya 1 volt, sedangkan ini dropnya cuma 0, karena ya regulasi bro, sulit sih. Dan fakta menarik yang saya dapat dari kesimpulan video tersebut adalah SMS saya ini ternyata daya yang dihasilkan itu lebih gedean ini ketimbang 15 ampere saya yang ya trafo 15 ampere saya itu ya. Itu sih aneh gitu loh. Ya enggak juga sih, tapi ya mengejutkan, soalnya gacun bro. Lumayan ngejutin sih, serius. Jadi waktu saya gas, volumenya itu saya full kan bagian subwoofer. Di sini hanya dropnya itu sekitar berapa? Pokoknya sampai 3 volt. Sedangkan di trafo itu sampai 8 volt dropnya. Itu parah sih. 15 ampere bro, 3 rep itu dropi. Lumayan ngejutin sih. Ya, jadi mungkin segitu aja. Kalau menurut saya sih ya ini, tapi ini kan beda SMS, beda lagi ya. Beda ampli beda SMS beda trafo beda. Jadi ini kalau punya saya gitu. Untuk gearnya sendiri nggak beda. Cuma memang pada nada mid bass itu agak beda. Ini lebih tebel dan maksudnya lebih kencengan dikit ketimbang yang trafo, karena ya mungkin bisa memang karakternya gitu yang dihasilkan di PSU ini, atau memang gara-gara voltasenya itu ya. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya sih memang gara-gara voltasenya sih. Ya mungkin gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Adila.